Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Doa saya bagi teman-teman, semoga kalian sehat dan juga berbahagia senantiasa dimanapun berada. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai topik yang berkaitan dengan konsep, perkembangan, dan juga tren konseling multikultural. Teman-teman semuanya, ketika kita berbicara mengenai konseling multikultural, sejatinya teman-teman semuanya kita sama-sama memahami bahwasanya konseling merupakan pertemuan budaya, masing-masing dengan nilai, bias, dan asumsinya tentang perilaku manusia. Jadi teman-teman semuanya, konselor maupun konseli bertemu dalam proses konseling, masing-masing membawa nilai dan juga konsepsi mereka sendiri tentang kebudayaan, dan juga membawa konsepsi mengenai asumsinya tentang dirinya sendiri. Isu-isu yang berkembang dalam terapi multicultural adalah mengenai budaya, ras, gender, orientasi seksual, afeksi, disabilitas, agama, dan juga status sosial ekonomi. Su Ensu mengatakan bahwa sebagian besar terapis, sebagian besar konselor terkungkung oleh pengkondisian kulturalnya sendiri. Akibatnya, para konselor memiliki stereotip dan prasangka yang barangkali secara tanpa sengaja ia terapkan pada konseli-konseli yang secara kultur berbeda. Contohnya demikian teman-teman semuanya. Barangkali konselornya dari budaya Jawa mendapatkan konseli dengan orang Makassar. Konseli ketika yang dikatakan Su, teman-teman semuanya, ketika dia terkungkung oleh kondisi culture-nya sendiri, ia sebelum mendalami dimensi ataupun individual dari konseli, ia sudah punya stereotip, sudah punya prasangka bahwa konseliku ini adalah orang yang pemarah, konseliku ini orang yang kasar, dan seterusnya. Dan sayangnya itu teman-teman semuanya. Seringkali si Su Ensu mengatakan bahwa konselor itu terkungkung oleh pengondisian kulturalnya sendiri, yang mungkin dia tidak sangka-sangka, tidak sengaja. Impact-nya teman-teman semuanya, awalnya di perkembangan yang ada itu, konseling itu mengabaikan populasi tertentu, khususnya bagi orang-orang dengan kultur minoritas tidak dapat memanfaatkan dan tidak ingin memanfaatkan proses konseling karena ada isu-isu mengenai ketidakpercayaan, ada isu-isu mengenai sensitivitas yang tinggi bahwa aku akan dikucilkan, aku tidak diterima, aku akan dijudge dan seterusnya. Oleh karenanya teman-teman semuanya, konseling multicultural itu bangkit dan juga lahir dari isu tersebut, yang mana konselor masih terlalu fokus pada penanganan terhadap individu, bukan individu dalam konteks keluarga atau jaringan sosialnya serta budayanya. Oleh karenanya, teman-teman, melalui mata kuliah konseling multicultural ini, konselor diajarkan mengenai konsep-konsep dan juga berimplikasi dari budaya, dari keberagaman, dan juga dari kesadaran akan keberagaman yang harapannya menghasilkan konselor lintas budaya yang itu adalah menerima dan juga menghargai perbedaan dan juga keragaman. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu konseling multicultural, kita akan berbicara sekilas mengenai konsep budaya. Budaya teman-teman semuanya diartikan sebagai suatu hal yang sangat kompleks. Budaya diartikan sebagai cara kita hidup. Jadi budaya teman-teman semuanya, apapun yang kita lakukan itu dikatakan budaya. Bahkan demikian, apa yang kita pakai sekarang itu budaya. Apa yang kita lakukan, kita menggunakan handphone, menggunakan laptop untuk perkuliahan, itu pun juga perkembangan dari budaya. Budaya merupakan suatu yang kompleks, meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, dan tindakan berpola yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga membuat identitas pada komunitasnya atau membuat identitas pada kelompok itu. Budaya yang sifatnya abstrak ini teman-teman semuanya, si Kunchoro Rikat, ahli dari Indonesia, membuat konsepsi mengenai kebudayaan agar tadi yang diartikan sebagai yang abstrak atau kompleks untuk dapat diamati apa itu budaya. Ia menyampaikan bahwa wujud budaya atau wujud kebudayaan diartikan sebagai tiga hal. Yang pertama adalah
Budaya sebagai ide, gagasan, konsep, norma, dan juga peraturan. Ini bentuk yang pertama dari budaya. Berbentuk konsep-konsep, ide-ide. Oleh karenanya teman-teman semuanya, perkuliahan, materi, ataupun ilmu itu juga bentuk dari budaya. Yang berupa bentuknya gagasan ataupun konsep-konsep. Berikutnya teman-teman semuanya, wujud kebudayaan atau wujud budaya yang diwujudkan dalam bentuk tindakan berpola dari manusia atau masyarakat. Tindakan berpola ini sering diartikan juga sebagai lifestyle atau gaya hidup, tindakan berpola. Contohnya saja misalkan lifestyle atau tindakan berpola masyarakat kota, masyarakat yang pinggiran desa atau urban dan seterusnya, itu juga budaya. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, agar dapat diamati, si Kunchornonida juga mengatakan bahwa wujud budaya yang ketiga dapat diartikan juga sebagai benda hasil karya manusia. Ini yang kita lebih mudah menggambarkan ya. Kita melihat patung, kita melihat lukisan sebagai wujud dari kebudayaan. Namun teman-teman semuanya, dalam konteks konseling multicultural dan dalam konteks budaya yang lebih luas teman-teman, budaya itu punya subculture. Sehingga ketika kita bicara mengenai konseling multicultural teman-teman, itu bukan hanya terjadi ketika kita mengatakan bahwa konselornya Jawa, konselingnya Sunda, atau konselingnya dari Makassar dan seterusnya, tidak. Bahkan teman-teman semuanya ketika kita melihat subculture teman-teman semuanya, di sana ada ras, ada etnis, ada kelas sosial, ada perbedaan generasi, ada gender, itu juga konsep dari budaya. Sehingga teman-teman semuanya, walaupun katakan sama-sama dari Jawa, tapi konselornya laki-laki, konselingnya perempuan, itu pun juga merupakan budaya, merupakan perbedaan budaya. Misalnya juga konselornya atau guru BK-nya dia era generasi 80-an, sedangkan konselingnya atau siswanya kelahiran tahun 2000-an. Itu pun juga perbedaan budaya, dilihat dari perbedaan generasi. Oleh karenanya, teman-teman semuanya dalam hal ini, budaya yang berkaitan dengan konseling multicultural itu bukan hanya ketika kita melakukan konseling dengan yang berbeda budaya secara jelas. Bali dengan Gorontalo, dengan Semarang, dengan Jawa, dan seterusnya. Bukan. Bahkan lebih daripada itu, kelas sosial, contohnya perbedaan generasi, sampai dengan gender pun itu juga wujud dari perbedaan budaya. Berikutnya teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan mengenai perkembangan konseling multikultural. Latar belakangnya telah disampaikan bahwa latar belakang munculnya konseling multicultural berkaitan dengan ketidakpuasan kaum kelompok minoritas terhadap pelaksanaan konseling multikultural atau konseling pada umumnya. Ketika kita berbicara mengenai perkembangan konseling multicultural, teman-teman, dalam bidang konseling dan psikologi, pendekatan multicultural dipandang sebagai kekuatan keempat setelah pendekatan psikodinamik, behavioristik, dan juga humanistik. Konseling multicultural, teman-teman semuanya, ini berkaitan juga dengan konseling, disebut juga konseling antar budaya, konseling multibudaya, konseling lintas budaya, konseling multi etnik dan seterusnya. Yang saya tekankan lagi teman-teman semuanya, konseling multicultural ini melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok minoritas, ataupun juga yang sama etnik tapi memiliki perbedaan budaya dikarenakan subkultur tadi. Misalkan gender, orientasi seksual, faktor sosioekonomik, usia, dan seterusnya. Oke, teman-teman semuanya, beranjak kita ke konsep multicultural. Ini adalah secara konsep teoretiknya. Cukup panjang teman-teman semuanya, pelan-pelan dipahami. Konseling multicultural dapat dipahami sebagai proses bantuan yang menggunakan modalitas dan menempatkan tujuan menyesuaikan pada pengalaman hidup dan nilai budaya dari klien, menyesuaikan pada identitas klien baik secara individual, grup, dan dimensi universal, mengupayakan menggunakan strategi universal dan culture spesifik yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan juga kolektif menggunakan assessment, diagnosis, dan treatment untuk klien. Oke teman-teman semuanya,
Untuk lebih mudah memahami ini, teman-teman, saya menyiapkan poin-poin penting dari pengertian dari konsep konseling multicultural ini. Poin yang pertama, untuk kita lebih mudah memahami konseling multicultural dipahami sebagai proses bantuan. Yang pertama itu teman-teman semuanya, proses bantuan. Yang kedua, kata kunci yang kedua teman-teman semuanya, menyesuaikan pada pengalaman hidup dan nilai budaya dari klien. Menyesuaikan pada pengalaman hidup dan nilai budaya dari klien. Yang ketiga, menyesuaikan identitas klien secara individual, grup maupun dimensi universal. Dan yang ketiga, yang keempat, menggunakan strategi universal dan culture spesifik. Jadi boleh tekniknya itu teknik-teknik yang berbasis budaya. Kita akan bahas lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan juga kepentingan budaya yang diartikan sebagai kepentingan kolektif. Ini adalah poin-poin, 5 poin atau 5 pokok pikiran untuk membantu memahami pengertian ataupun konsep dari konseling multicultural. Yang spesifik di sana, teman-teman semuanya ada menyesuaikan pada pengalaman budaya klien, menggunakan identitas baik individu, grup, dan juga universal, menggunakan teknik yang bisa menggunakan culture, dan juga bertujuannya untuk menyeimbangkan baik individu maupun tujuan dari kolektif atau tujuan budaya. Baik teman-teman semua, itu adalah materi kita yang pertama. Teman-teman, terima kasih. Mari sama-sama belajar dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat dan juga berbahagia.